Iya sih penting masker. Assalamualaikum. Gimana kabarnya nih? Oke. Kita awali pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita panjatkan doa terlebih dahulu agar selama kita melaksanakan pembelajaran diberikan keberkahannya untuk ilmu yang nanti kita akan dapatkan. Untuk memimpin doa, Bapak persilakan kepada KM untuk memimpin doa. Silakan di depan. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita baca terlebih dahulu. Berjalan dalam hati mulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di awal Bapak sudah menanyakan kabar ya. Nah ini mungkin gimana nih lebih spesifiknya lagi kabar kalian. Nah terutama nih Rizky. Gimana Ki kabarnya Ki? Baik, alhamdulillah Ki ya. Kemudian yang kemarin itu saya pun ya. Oh ya, baik Bos, sekarang Bos. Alhamdulillah baik ya. Oke. Pada saat ini mungkin virus corona atau wabah corona ini kalau dilihat itu semakin ganas katanya ya. Semakin ganas, maka dari itu kita jangan kendorkan protokol kesehatan seperti sekarang ini memakai masker gitu ya. Memakai masker, kemudian menjaga jarak juga, itu jangan sampai dikendorkan. Nah, supaya kita terhindar dari wabah virus corona, gitu ya. Oke. Sebelumnya, Bapak absen dulu ya. Ya, Bapak absen dulu ya. Oke, Bapak absen dulu. Ini yang pertama Agus Irfan, kemudian Ahmad Kamaluddin, kemudian M. Rizky, hadir, kemudian Enda, gak ada ya, nggak masuk ya. Oke, kemudian Muhammad Fahmi, hadir. Dia siapa lagi ini? Muhammad Dafa, ya. Kemudian Muhammad Najah, kemudian Reza hadir, nggak ada ya. Oke. Kemudian Saiful Mulyana, mana? Oh ya. Berikutnya Robi Firmansyah. Oke. Berikutnya lagi Rangga. Oke. Nah, ini yang ini Yogi. Yogi Saputra ya. Oke, hadir. Bila ya. Oke. Pada minggu kemarin gitu ya, mungkin kita sudah melakukan pembelajaran juga gitu ya. Nah, untuk memberikan semangat, memberikan semangat kepada kita yang sedang belajar, kita mungkin mesti ingat nih yel-yelnya. Ingat gak yel-yelnya? Apa yel-yelnya? Semangat, ya bukan selamat tapi semangat ya. Jadi supaya kita lebih semangat lagi seperti pagi-pagi gitu ya. Jadi yel-yelnya itu adalah semangat pagi. Kemudian yang berikutnya semangat pagi. Luar biasa. Oke, kita coba ya. Oke, semangat
pagi. Pagi, pagi, pagi. Oke. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Oke, alhamdulillah ya. Oke. Tadi Bapak sudah singgung pada minggu kemarin, Anda sudah atau kalian sudah mempelajari tentang pengkabelan ya, kalau nggak salah kemarin itu. Ya, nah itu kemarin membuat jenis kabel apa kemarin itu? Straight sama crossover gitu ya. Kemarin ada yang dengar? Ada. Itu sudah bisa diperbaiki? Alhamdulillah ya. Oke, jadi memang kalau ada kegagalan ya wajar ya. Tapi itu harus diperbaiki ya. Oke, jadi minggu kemarin kita belajar tentang pengkabelan ya. Nah, untuk minggu sekarang nah, kita akan belajar apa? Belajar apa? Oke. Pengalamatan? Pengalamatan IP address ya. Oke. Oke, jadi untuk sekarang kita akan belajar tentang pengalamatan IP address. Oke. Dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita sering mendengar gitu ya. Itu tentunya bukan IP address yang mungkin sekarang kita bicarakan. Karena IP address itu apa sih? Alamat ya. Nah, tentunya kita tidak asing dengan apa yang namanya alamat. Gitu. Jadi alamat itu apa sih? Yang tahu alamat itu apa? Oh, alamat itu adalah lokasi tempat tinggal gitu ya. Oke, ada yang lain enggak? Oke, alamatnya terkait alamat. Oke, nah soalnya di hari ini kita akan berhubungan dengan pengalamatan, gitu ya, pengalamatan pada komputer, pada jaringan komputer, gitu. Ya, oke. Jadi tadi alamat itu adalah tempat, gitu ya, pemberian nama, mungkin gitu ya, atau yang lainnya. Kalian juga harus ini nanti dalam kehidupan sehari-hari yang namanya alamat itu pasti gitu atau sehari-hari juga kalian itu tidak asing dengan yang namanya alamat. Nanti kita lihat contohnya gitu ya, karena ini akan berhubungan dengan pembelajaran kita pada hari ini gitu ya. Oke. Nah ini nih kata-kata bijak nih ya. Jangan berpikir hidup akan mudah jika belajar saja masih susah gitu ya. Oke. Terus berikutnya, oke Bapak akan bagikan LKPD ya. Oke Pak, diberikan ke yang lain Pak. Berapa 4 ya? Pak. Oke. Oke. Nah itu ya KPD ya. Nanti dibuka KPD-nya. Nah sebelum ke sana, kira-kira untuk mencapai tujuan pembelajaran kita, nah ini ada tujuannya. Otomatis ya, ada tujuan pembelajaran kita untuk hari ini ya. Oke, ini tujuannya. Mungkin ada yang mau membacakan? Oke, yang pertama saya pulang ya. Wah, yang pertama apa gua untuk tujuan pembelajaran kita hari ini gua Serta didik mampu menelaah konsep pengalaman IP dengan baik. Oke, jadi yang pertama peserta didik atau kalian mampu menelaah konsep pengamatan IP dengan baik. Itu tujuan pembelajaran kita yang pertama. Kemudian yang kedua ada pembacaan. Oke, Rangga
peserta didik mampu menyimpulkan cara pengelolaan IT pada jaringan komputer dengan data yang kita dapat. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita yang kedua yaitu peserta didik atau kalian mampu menyimpulkan cara pengamatan IT pada jaringan komputer dengan baik dan tepat, gitu ya. Jadi menyimpulkan di sini bagaimana cara menyeting atau mengkonfigurasi IT di dalam jaringan komputer, gitu ya. Nah, kemudian tujuan kita atau tujuan pembelajaran kita yang ketiga yaitu tentang ada yang mau baca? Oke, Nazar. Peserta didik mampu mengkreasikan konfigurasi pengamatan IT pada jaringan komputer dengan baik dan tepat. Oke, poin yang ketiga, peserta didik mampu mengkreasikan ya. Jadi di sini kalian mampu mengkreasikan konfigurasi pengamatan IT pada jaringan komputer dengan baik dan tepat. Nah, mengkonfigurasi itu berarti tadi memberikan IP pada komputer nanti ketika pada saat pelaksanaan praktik ya. Nanti kita akan praktik sebentar ya. Oke. Dan yang keempat, ada yang membacakan? Ya, Rizky. Tuh, Rizky. Peserta didik mampu menyiapkan konfigurasi pengamatan IT pada jaringan komputer dengan baik dan tepat. Oke. Yang keempat, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian mampu menguji hasil konfigurasi pengamatan IP pada jaringan komputer dengan baik dan tepat. Jadi nanti pengujiannya bisa dicoba di komputernya juga, itu tujuannya. Oke, maka dari itu tujuan pembelajaran kita hari ini itu tentang pengamatan IP ini mudah-mudahan bisa tersampaikan ya berdasarkan tujuan yang ingin dicapai gitu ya. Pada bawah handphone bisa dikoneksikan ke web itu WA web gitu bisa nggak? Sudah bisa nggak caranya? Bisa? Silakan koneksikan. Nah, sekarang sebagai tes kemampuan awal, Bapak akan berikan soal lewat live sheet gitu ya. Kalian cuma ngisi nanti. Nah, ini belum nih. Mudah-mudahan kalian bisa langsung memahami ini. Bapak nanti kasihkan linknya di grup ya. Bapak kasihkan linknya di grup. Oke. Sudah terkoneksi ke WA-nya? Sudah. Oke. Bapak kasih linknya, kemudian kalian nanti isi. Oke, itu Bapak sudah kirim linknya. Ya. Nah, itu silakan kerjakan. Ini merupakan tes awal dari Bapak, tes kemampuan Bapak ingin melihat seberapa jauh pemahaman Anda atau kalian ya. Oke, nanti hasilnya Bapak bisa lihat di sini.
Nanti kalau yang sudah, nah contoh ini Bapak sudah mencoba. Nah, kalian nanti muncul jawabannya di sini ya. Oh, silakan kalau yang sudah beres, silakan klik finish langsung ya. Isi dulu namanya, kemudian kelasnya 10 PKJ 1 ya. Oke, kalau sudah nanti jawabannya kita refresh di sini. Jadi ini belum masuk ke inti pembelajaran dulu. Ini tes kemampuan awal dulu. Bapak pengen lihat sejauh mana Anda memahami tentang pengelamatan IT. Gitu ya. Bisa? Kenapa? PAW. Ya, buat sampai. Ya, sekian. So, kalau sudah, nanti kita lihat nih hasil punya siapa nih yang nilainya paling gede nih. Sudah? Apakah sudah mengisi? Nah, nanti juga di akhir akan ada tes lagi. Ya, akan ada tes lagi, tapi itu tes evaluasi gitu. Kalau ini Bapak ingin mengetahui sejauh mana Anda memahami tentang pelajaran yang belum Bapak sampaikan. Kalau nanti tentang evaluasi, jadi Bapak juga mau lihat sejauh mana kalian bisa menjawab soal evaluasi setelah menerima pembelajaran. Ya, oke, ada yang sudah? Sudah Iki? Oke, kita lihat ya. Oke, Iki nilainya wah, ya hebat nih. Langsung ya, berarti pernah membaca berarti ya. Oke, yang lain nih. Apa? Nama, full name, itu kelas, ini pelajaran. Ya. Oke, ada yang sudah lagi? Oke, ada yang sudah lagi selain M. Rizky? Sudah. Oke, kita refresh. Oke, ini Rangga Kusuma 6 dari 10. Ya, nggak apa-apa. Wah, Agus Irfan 10.
jalan. Muhammad Fahmi 10, oke. Jalan. Sudah. Siapa? Belum masuk nih. Diisi dulu nama itu, nama, kemudian kelas, kemudian satu ya. Kemudian pelajarannya komputer jaringan dasar. Ya, Robi sudah. Diisi Rob, itunya Rob sudah? Nama, kemudian kelas, dan pelajarannya diisi. Oke. Oke, sudah semua ya? Sudah semua ya? Oke, kita langsung ke inti materinya ya. Oke, stop screen dulu. Kemudian kita masuk ke intinya. Oke. Oke, materi kita hari ini tadi apa? Pengalamatan IT pada jaringan komputer. Oke, ini jangan pernah berpikir hidup akan mudah jika belajar saja masih susah. Oke, ini tujuan pembelajaran yang tadi. Ini, oke. Amati gambar di bawah ini. Oke. Kira-kira nih untuk gambar 1, kira-kira hasil pengamatannya tentang gambar nomor 1 itu apa sih? Nah, ada yang tahu? Oke, Rizky. Seorang kurir. Oke, seorang kurir. Kemudian ada yang lain? Oke, pengantar paket. Tadi kurir, sekarang pengantar paket. Ada yang lain? Saya buat. Ojek. Oke. Oke, jadi ini dari 3 itu ada kurir, ada pengantar paket, kemudian ada tukang ojek, gitu ya. Itu kalau diamati dari gambar nomor 1. Kemudian dari gambar 2, Irfan, perumahan, gambar perumahan. Oke, ada yang lain? Tidak. Kontrakan. Oke. Baik nih, satu lagi. Yang mau mengungkapkan pendapatnya tentang gambar apa ini? Oke, Robi. Jalanan yang sepi. Oke, ini sangat berbeda nih. Satu perumahan, kedua tadi tentang kontrakan, ketiga jalanan yang sepi. Oke, kita lanjut dulu ya. Nanti jawabannya dari berikutnya, ya. Oke. Jadi ini 2 gambar yang berbeda, tapi apakah nanti ada hubungannya, gitu kan? Oke. Oke.
Nah, ini. Di sini ada yang mau membacakan dulu definisi tentang IP address dulu, supaya nanti kita hubungkan. Oke, siapa tadi? Dapat. Pengamatan jaringan artinya suatu metode pengamatan IP yang bersifat pengamatan komputer yang terhubung pada jaringan virtual. Oke, itu dari apa ya? Kemudian yang bawahnya Pak? Pengamatan jaringan dapat digunakan untuk mengidentifikasi sebuah komputer pada suatu jaringan atau pada sebuah jaringan internet. Oke, jadi gitu ya. Jadi definisi IP address pengamatan jaringan artinya suatu metode pengamatan IP yang bertujuan untuk mengatur alamat suatu komputer. Nah, jadi mengatur alamat suatu komputer. Nah, kira-kira, apa hubungannya antara kedua gambar di atas dengan pengamatan pada IP jaringan komputer yang akan kita nanti laksanakan? Oke. Ada yang tahu? Oh, enggak? Pengamatan pada jaringan komputer sama seperti seseorang yang melakukan paket dan alamat. Oke, jadi kalau menurut Anda tadi pengamatan IP di dalam komputer hampir sama dengan pencarian alamat tukang paket ketika akan mengantarkan paketnya, gitu ya? Oke, ada yang lain nggak? Oke, Ki. Tidak sama Pak, Tidak sama, kenapa Ki? karena komputer beda sama rumah. Oh, komputer beda sama rumah. Oke, nggak apa-apa. Terus, ada yang lain? Apa? Saling menghubungkan alamat. Oh, saling membutuhkan alamat ya komputer, mau paket. Oh, apa? Oh, komputer ataupun kurir sama-sama membutuhkan alamat. Oke. Oke. Jadi hubungan antara kedua gambar di atas dengan pengalamatan IP pada jaringan komputer yang akan kita laksanakan ini sangat berhubungan erat. Kita kembali lagi ya. Oke, ini gambar 1 menandakan apa? Pengantar paket yang akan mengantarkan paketnya ke alamat yang dituju. Itu kalau ada alamatnya. Tapi kalau tidak ada alamatnya gimana sih paket? Bisa nyasar ataupun tidak akan ketemu kalau tidak ada alamatnya. Ini mau dikirim ke mana? Itu kan nggak jelas ya. Jadi supaya ada kejelasan, otomatis si tukang paket membutuhkan alamat yang jelas pula, gitu ya. Oke, nah ini gambar yang kedua merupakan perumahan, ya. Perumahan atau tadi mau bilang kontrakan juga nggak apa-apa, tapi dalam suatu lingkungan perumahan ataupun kontrakan dimungkinkan memiliki nomor rumah atau alamat, ya, atau alamat rumah. Contoh perumahan, kalau di sini ada perumahan Cibogo Ciranjang misalkan, otomatis ketika si tukang paket akan mengirim paketnya ke perumahan tersebut, dia harus memiliki alamat yang jelas terhadap paket yang akan dikirimnya, gitu ya, yang akan dikirimnya, gitu ya. Oke, jadi berhubungan ya antara si tukang paket dengan tempat atau perumahan tersebut, ya, sangat berhubungan karena saling dibutuhkan, gitu ya. Jadi si IP ini sangat dibutuhkan atau alamat ini sangat dibutuhkan. Nah, terkait dengan pengalamatan pada komputer, gitu ya, pengalamatan pada komputer ini juga sangat penting karena di dalam komputer juga sama ada pengiriman paket-paket data. Nah, kalau alamatnya tidak ada, otomatis pengiriman paket pun di dalam komputer atau paket data pun tidak bisa tersampaikan karena tidak ada alamat itu.
itu. Ya, jadi hubungannya dua gambar ini dengan pembelajaran kita hari ini sama-sama membutuhkan alamat untuk mengirimkan paketnya. Oh, paket kalau di sini paket pesanan gitu ya, kalau di komputer paket data yang dikirim. Itu ya. Oke. Jadi ini sudah terjawab. Kemudian sistem pengalamatan IP. Nah, ini. Nah, di dalam sistem pengalamatan IP ini terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama, oke, pahami. IP itu apa? Oke, yang pertama pengalamatan IP version 4 dan yang kedua pengalamatan IP version 6. Jadi dua yang digunakan dalam pengalamatan IP ini. Gitu ya, jadi dua. Tapi yang sering yang mana? IP version 4. Gitu ya. Oke. Oke, penulisan IP address. Nah, ini nih. Ada yang mau membacakan? Oke, Rangga. Penulisan IP address yang Ya. yang dipisahkan dengan titik di mana setiap objek bernilai dapat dilakukan contoh 192.168 contoh kedua 1.0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 .
yang barusan dibacakan Rangga itu adalah tentang penulisan IP address yang intinya terbagi ke dalam dua bagian juga. Nah, bagian pertama ada yang disebut dengan apa? Net ID gitu ya. Di situ yang termasuk net ID-nya berapa? 192, 168, 1. Nah, itu termasuk net ID. Kemudian untuk host ID-nya, nah ini 1. Nah, ya, ini merupakan implementasi pengamatan IP menggunakan IP kelas C. Nah, oke, kita jelaskan lagi hubungannya dengan tadi situ kurier tadi dengan perumahan. Jadi di sini ada dua bagian. Yang pertama ada net ID, kemudian yang kedua ada host ID. Nah, kaitannya dengan tadi perumahan tersebut, net ID ini digambarkan sebagai jalan yang tadi dibilang Robi kosong gitu ya, jalanan yang sepi. Jadi net ID itu merupakan alamat yang isinya itu jalan gitu ya, alamat tapi nama jalannya. Ya. Kemudian untuk host ID-nya, kira-kira sudah bisa menebak apa? Nomor apa? Nomor rumah, gitu ya. Jadi kalau dalam sebuah lingkungan perumahan, yang dinamakan net ID itu adalah jalan di perumahan tersebut. Kemudian untuk host ID-nya, nomor rumah. Nah, nanti kita implementasikan pengalaman IP ini di dalam komputer. Nah, ini seperti apa nih? Nanti kalian bisa tentukan. Jadi tadi jaringan yang sama disebutnya apa? Jalur yang sama disebutnya net ID, kemudian yang bedanya itu disebut host ID. Jadi setiap komputer host ID-nya pasti berbeda, beda, gitu ya. Oke. Di sini menjelaskan tentang apa? Netma atau subnet. Nah, ada yang membaca Kak? Akmal. Oke, Ma, baca itu Akmal. Pada pengalaman selain mengusulkan benchmark atau benchmark dan panjang media sama dengan ada 3 pengelompokan benchmark secara umum, yaitu 1, 255, benchmark untuk kelas all addressing kelas A.
Oke, nah ini dari 3 contoh maps Mas Andres ini yang akan kita gunakan di mana, kelas mana tadi? Kelas C ya, yang map masnya itu berapa? 255.255.255 gitu ya. Oke, ini mulai nih, nanti kita praktikkan nih. Oke, simulasi pengamatan IP pada jaringan. Nah, ini nih. Bapak punya sesuatu yang mungkin tidak aneh, yang akan kalian lihat ya. Ini apa? Tali rapi. Ya, oke. Kira-kira untuk apa ya? Oke. Boleh dipegang nanti ujungnya, Pak. Cepat kulit. Depan gitu. Oke. Yang ini. Yang paling belakang. Coba nih. Nah, coba. Ini belum gini ya. Kita coba. Nah, coba nih. Nah, kita ilustrasikan menggunakan tali rafia ini. Ya, kita ilustrasikan menggunakan tali rafia. Jadi, hampir sama kan? Bapak di sini bertindak sebagai apa? Oke, Bapak bertindak sebagai hub, kemudian ini anggap saja ini adalah kabel atau media pengantarnya. Kalian Bapak anggap sebagai komputernya. Gitu ya. Nah, ini Bapak kalau di sini berarti dari satunya dari situ ya. Oke, berarti saya pun komputer 1, komputer 2, kemudian Irfan komputer 3, Robi komputer 4, kemudian Yogi komputer 5. Oke. Bapak berikan IP. Misal, Bapak berikan alamat. Kamu Bapak berikan alamat. Nah ini, misal 192.168.100.100.1. Kemudian apa? Berapa, Pak? Oke, kemudian Pak. 92.168.100. Oke, kemudian itu Robi 104.4. Oke. Yogi 92.168.100.5. Jadi kalian adakah alamat yang sama atau IP yang sama? Tidak. Kira-kira ketika ada misalkan dari salah satu komputer di sini yang mau mengirim paket atau mengirim pesan ke komputer lain, bisa nyasar atau tidak? Tidak ya, karena ada alamat yang jelas. Kita contohkan. Siapa yang mau mengirim pesan? Oke, yang ini berarti ID-nya 192.168.103. Oke, mau ngirim ke mana? 192.168.1. Oke. Nah, ini ya. Nah, berarti pesan tersampaikan. Jadi dari tadi IP 192.168.100.3 mengirim pesan ke IP 192.168.100.1 itu tersampaikan dengan apa? Dengan tepat gitu ya. Ada yang mau mencoba sebagai apa? Sebagai hubnya, sebagai penghubungnya, supaya kalian bisa merasakan ketika sebuah paket dikirim di dalam komputer yang seperti ini. Jadi dari sana ke sini dulu, kemudian disampaikan lagi ke sana. Itu tujuan yang dituju. Oke, Fahmi mau coba, Fahmi?
Coba, boleh. Nah, ini sambil berdiri, so. Berdiri biar kelihatan. Oke, coba ya. Bentar. Oke. Kita simulasikan ya. Nah, di sini Fahmi sebagai hubnya, kalian tadi sebagai apa? Sebagai komputernya, gitu ya. Oke. Langkah yang pertama, mungkin ada yang mau mengirim pesan. Oke, anak-anak. Oke, itu Yogi. 192.168.100.5 ke 192.168.100.1. Titik satu. Oke. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi komputer tidak apa? Kalau alamatnya jelas, nah berarti pesan pun akan tersampaikan sesuai dengan apa yang diinginkan, gitu ya. Makanya pengalamatan IP ini sangatlah penting, gitu ya. Jadi pengalamatan IP pada jaringan komputer itu sangat penting, ya. Karena tadi supaya ketika akan mengirim paket atau data sekalipun itu tidak akan tersasar gitu lah ya, tidak akan nyasar atau tidak akan ada namanya istilah tidak nyampe gitu karena alamatnya sudah jelas. Nah ini masing-masing terkoneksi menggunakan apa? Hub, ya, terkoneksi menggunakan hub. Jadi kalian bisa coba dengan ini untuk mengilustrasikan sebuah paket bisa dikirim ke tempat tujuannya, gitu ya. Oke. Oke, itu Fahmi sudah bisa nih. Nazar mau coba Nazar? Coba Nazar, ayo. Coba supaya bisa merasakan gitu ya. Ketika paket terkirim, nanti yang mau mengirim paket acungkan tangan dulu. Ada yang mau kirim pesan? IP-nya 92.168.100.1 ke 192.168.100.2. Oke, jadi langsung ya. Apakah kalian bisa memahami? Bisa ya. Mudah-mudahan. Alhamdulillah ya. Jadi pada intinya Bapak mensimulasikan seperti ini justru supaya kalian bisa merasakan ya IP pengalamatan IP ini sangatlah penting gitu ya. Oke. Oke, ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Maka ada pertanyaan? Tidak? Oke. Kalau tidak, boleh. Ini sudah diberesin saja. Oke, diberesin. Itu jadi tadi simulasinya seperti itu. Oke, nah sekarang kita akan mensimulasikan menggunakan Cisco paket tracker dalam pengalamatan IP pada jaringan komputer. Nah, sebelum kita menerapkannya langsung ke dalam komputer, nah kita simulasikan lagi menggunakan Cisco paket tracker. Ini jangan dulu di-klik, kita lihat dulu Bapak kemarin sudah buat YouTube-nya.
Ketinggalan. Ya kedengeran ya. Sebentar, Bapak besarkan dulu. Ini belum di-sharing ya? Sebentar. Belum share screen.
Oke, ya. Oke.
itu barusan nanti kita akan praktikkan di divisi masing-masing ya. Kita praktikkan di divisi masing-masing, tapi sebelum itu kira-kira ada yang mengungkapkan dulu pendapatnya enggak terhadap presentasi yang Bapak sampaikan pada hari ini terkait dengan pengamatan IT pada jaringan komputer. Oke, Fahmi boleh ke depan. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat Fahmi tentang presentasi yang Pak sampaikan tadi, kira-kira apa pendapatnya? Sesuai judulnya kita belajar mengamalkan database dalam komputer. Jadi yang kita sini sangat penting untuk sebuah komputer. Maka sangat penting karena database ini menyangkut dengan alamat pada sebuah komputer untuk bisa saling mengatakan atau menggunakan atau file ke komputer yang lain. Kalau komputer yang komputer yang lain. Nah, dari slide yang tadi ada dua, jadi dari dua yaitu network ID dan juga mas ID. Nah, yang network ID itu tempatnya atau jalannya, sedangkan dari host ID itu sebuah nama atau log dari sebuah rumah atau sebuah komputer. Jadi dalam host network ID bakalan sama semuanya, sedangkan host ID akan berbeda satu sama lain. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Terima kasih. Oke, berikutnya kalian silakan berkelompok cari masing-masing tiga orang per kelompok ya, masing-masing 3 orang per kelompok mencari materi dari apa yang Bapak sampaikan ya, terkait tentang pengamatan IP pada jaringan komputer. Nah, di situ ada LKPD, silakan kalian isi LKPD tersebut sesuai dengan instruksi yang ada di LKPD-nya gitu ya. Oke, silakan. Tadi kelompoknya satu kelompok itu maksimal minimal 3 orang atau minimal 3 orang. Maksimal 3 orang, Ini boleh ada yang 2, ada yang 3, oke. Tapi tidak boleh lebih dari 3 orang. So, boleh. Ya, cari informasi yang relevan dengan apa yang Bapak sampaikan barusan di file presentasi. Oh ya. Oke. So, maksimal 3 orang. Nah, ini 2 orang, oke. Maksimal 3 orang. Oke. Di mana ada kesulitan atau tidak terkait pengisian LKPD atau materi yang lainnya sejauh ini? Lancar. Ya. Oke, tadi nanti kita akan mempraktikkan atau mensimulasikan pengamatan IP pada jaringan komputer menggunakan sistem komputer. Ya, nanti kita coba ya.
Hah? Ya. Ini kalau ada kesulitan, silakan hubungi Bapak ya. Nanti setelah yang C beres, kalian kembali lagi ke tempat duduk ya. Sesuai tempat duduknya tadi masing-masing di mana. Nanti kalau sudah beres, pulang lagi ke tempat duduknya. Nah, kalau yang nomor B ini kalian pastikan dulu hasilnya seperti apa. Makanya kembali lagi ke posisi duduk atau posisi masing-masing kalau sudah mengisi poin yang C ya. Tadi kan sudah ya. Nah, cuman kalian harus mencari sumber yang relevan dengan apa yang Bapak sampaikan. Nah, kira-kira sudah relevan atau belum gitu. So, kalau yang sudah boleh kembali ke posisi masing-masing. Kemudian tadi dari hasil pengamatan kalian terhadap video yang disampaikan di YouTube, nah kalian silahkan praktikkan seperti pada gambar yang ada di dalam video juga. Ya. Nanti hasilnya seperti apa? Tuh ya. Jadi kalau ada kesulitan, di bawah kalau kalian ada kesulitan. Oke, kalau sudah silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kemudian tadi coba praktikan simulasi pengamatan ID di program aplikasi Cisco paket tracker. Jangan dibuka dulu, Bapak catat dulu ya. Oke, silakan.
silakan praktikan sesuai dengan apa yang ada di LKPD. Nah, kemudian cara pengerjaannya tadi Bapak sudah jelaskan melalui YouTube tadi ya, penampilan YouTube tadi. Nah, tapi kalau nanti kalian ada kesulitan, boleh panggil Bapak. Oke? Tadi internetnya masih ada kan? Bisa ya? Jadi ada kesulitan di ada. Oke, terus di lagi. Robi, ada kesulitan nggak, Rob? Sebelum sejauh ini belum? Oke. Rizky, belum ada kesulitan. Tuh, berarti videonya jelas ya. Apa ada kesulitan nggak, Pak? Ada, Pak. Tanggal lancar nggak? Media. Dan lancar ya. Siapa nih, teman? Evina. Kalian juga boleh mengubah IP-nya. Jadi jangan terpaku terlihat dari contoh atau dari ya, coba kalian bereksplorasi lah, mencoba gitu, dirubah atau gimana lah ya, supaya pengalaman ini bisa bisa didapatkan dari kalian ya. Benar-benar terasa gitu untuk pengamatan IT pada jaringan komputer ini.
Bisa, Mak? Bisa. Bisa. Wow. Bisa. Oke. Nah, silakan sambil diisi itu alfabetnya sambil diisi. Ya. Nah, tadi kan disuruh mencari pengertian yang relevan dengan apa yang Bapak sampaikan. Kemudian kalian kan terusan mencoba tuh di Cisco pakai tracker gitu ya. Mencoba di Cisco pakai trackernya. Kira-kira hasil pengalamannya seperti apa? Silakan masukkan ke LKPB. Ya. Sudah ada hasilnya muncul? Kalau sudah, nanti silakan presentasikan ke depan hasil pendapatnya ya di depan ya, supaya Bapak bisa melihat sejauh mana ketercapaian pembelajaran yang diharapkan tadi terhadap pembelajaran hari ini gitu ya. Tadi kan baru tujuan. Nah, sekarang mungkin lebih ke tercapai atau tidak gitu ya.
Berapa? Sudah semua dicek? Nah, masih. Kenapa? Oh, yang rajin ya, belajarnya full ya. Harus rajin full. Sudah full? Sudah. Oke. Sudah apa? Sudah apa? Belum. Sudah? Sudah. Apa? Sudah? Sudah. Kami sudah? Oke, Nangga? Sudah. Irfan? Sudah. Oke, Yogi. Nah, Yogi sudah? Hah? Belum. So, lagi. Nah, ini Robi gimana, Bi? Belum. Rizky? Sudah. Oke. Sambil teman-temannya mengisi kekurangan di LKPD-nya, ya, sambil mengisi LKPD, mungkin Rizky boleh menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir. Bisa? Tentang IP address ini yang bisa? Silakan Ki, teman Ki. So, coba hasil ini. Tidak terhubung dengan menaiki juga sudah terhubung dengan dan sifat ID 19 Oke. Oke, jadi intinya pembelajaran kita hari ini tentang pengamatan IT pada jaringan komputer ini, apakah sudah sesuai atau tidak, Bu Diki? Sudah sesuai. Oke, silakan. Oke, benar ya. Oke. Jadi yang kurang-kurang kayak di sini juga di LKPD segera diselesaikan ya, kurang-kurang segera diselesaikan. Kemudian mungkin untuk selebihnya kesimpulan dari Bapak itu tentang pembelajaran kita hari ini terhadap pengamatan IT pada jaringan komputer, gitu ya, pada jaringan komputer itu telah dilaksanakan sebagai mana mestinya. Mudah-mudahan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita yang tadi di pertama kita bacakan, gitu ya. Mudah-mudahan sesuai harapan itu, gitu ya, sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Oke. Kalau sudah, kalian boleh kumpulkan LKPD. Oke, jadi tutup dulu LKPD-nya.
Kemudian Bapak beri lagi soal yang kedua, karena di akhir itu kalian mengisi atau akan mengisi soal evaluasi gitu ya. Soal evaluasi di sini hanya 5 soal. Kebetulan yang tadi ada beberapa yang belum masuk ya. Nah, oke, kalau yang sekarang dievaluasi mudah-mudahan nilainya bisa lebih meningkat lagi ya, meningkat lagi setelah kalian melakukan praktik barusan, kemudian mempraktikkan pembelajaran tadi atau file presentasi tadi ya. Oke, Bapak berikan untuk linknya. Oke, itu link yang soal evaluasi, silakan cek kembali.
Oke, kalau sudah? Sudah? Oke, sudah ya. Kalau sudah, silakan kumpulkan LKPD-nya. Silakan kumpulkan LKPD-nya ke depan. Oke, silakan kumpulkan LKPD-nya di sini. Oke. Sudah? Sudah, Pak? Masih? Oke ya, kalau sudah. Atau ada yang belum? Robi sudah? Belum? Oh, belum. Oh, silakan dong. Oke. Yang belum kumpulkan LKPD-nya kumpulkan. Ya, sok dikumpulkan LKPD-nya. Sok, LKPD-nya yang belum kumpulkan. Oke, gitu ya. Alhamdulillah nih untuk pembelajaran kali ini bisa terlaksana sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, mulai tadi dari penayangan file presentasi dari Bapak, kemudian melakukan simulasi menggunakan tali rafia juga sudah gitu ya. Nah, terus kalian juga langsung melakukan simulasi menggunakan Cisco pakai tracker gitu ya. Itu alhamdulillah kayaknya hasilnya sesuai dengan apa yang diharapkan gitu ya. Oke, mudah-mudahan kalian tidak bosan-bosan untuk mencari lagi dan mencari lagi keilmuan-keilmuan ya tentang tentang teknologi itu sangat luas karena perkembangan teknologi adalah perkembangan keilmuan yang cepat gitu kan. Kemudian teknologi juga banyak teknologi atau keluaran-keluaran yang baru gitu ya. Nah, jadi kalian sebagai orang teknik tentunya harus mengejar ketertinggalan yang berkaitan dengan perkembangan teknologi gitu ya. Oke, untuk minggu depan gitu ya. Untuk minggu depan Bapak akan memberikan pembelajaran atau akan menyampaikan pembelajaran yaitu tentang menerapkan sumber daya berbagi pada jaringan komputer ini di minggu depan. Bapak akan menyampaikan tentang materi menerapkan sumber daya berbagi pada jaringan komputer gitu ya. Oke. Mungkin itu saja yang
bisa Bapak sampaikan tetap jaga kesehatan ya, jaga kesehatan, kemudian jaga kondisi badan juga gitu. Jangan sampai kita terkena dalam artian terkena penyakit gitu ya. Kemudian makan makanan yang sehat, sehat lima sempurna itu dianjurkan. Itu jangan lupa perbanyak minum juga, kemudian olahraga juga gitu ya. Supaya kita terhindar dari yang namanya COVID-19 ya. Kita mudah-mudahan dijauhkan gitu ya. Ini Pak. Berikutnya mungkin karena pembelajaran kita sampai sekarang karena pembelajaran kita sampai di sini, untuk mengakhiri pembelajaran kita dengan dalam. Nah, tapi sebelum itu kalian baca doa terlebih dahulu sebelum meninggalkan ruangan lab ini, ya. Untuk pimpin doa silakan Pak, memimpin doa. Sebelum pulang kita baca doa yang penting, dimulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin mudah-mudahan minggu depan kita bisa bertemu lagi di hari di kesempatan yang lain, dan kalian juga diberikan kesehatan. Ya, itu Bapak ucapkan terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran ini dengan serius gitu ya. Bapak ucapkan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Hati-hati ya. Karena ada di mana rumah.